Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada klien bertanya, Pak Mariono, suami saya minta tanda tangan saya mau poligami. Saya mengajukan persyaratan, oke, poligami nggak masalah. Yang penting buatkan rumah dulu untuk saya dan anak-anak kita. Saya sudah 10 tahun menikah, punya anak 4, suami saya kerja semacam makelar material bangunan. Menurut Bapak salahkah Pak saya ketika minta belikan rumah dulu untuk anak-anak saya Pak? Kata suami sih niatnya ibadah. Menurut Bapak gimana itu Pak? Begini, salah satu syarat suami poligami itu adalah adil, mampu menafkahi, membina, mengayomi, melindungi keluarganya, istri pertama maupun keluarga istri kedua. Kewajiban menafkahi itu salah satunya adalah itu tempat tinggal. Karena kewajiban suami sebenarnya pada keluarga itu kan sandang, pangan, papan. Sandang itu ya pakaian, pangan tuh konsumsi makanan, kebutuhan sehari-hari, papan. Papan tuh artinya rumah. Jadi kalau istri minta persyaratan harus beli rumah dulu, harus punya rumah dulu, itu tidak salah, bahkan harus. Itu saya minta juga kepada suami ya, yang mau nikah lagi, coba jawab hati nurani kita yang jujur. Kita ini mau ibadah apa mau nafsu? Ya betul Pak, ibadah plus nafsu. Nah, mana yang diutamakan? Karena beribadah pun kita tak boleh juga bernafsu agar tidak salah. Saya niatnya baik Pak dengan Allah, saya ingin dekat Allah. Tapi kalau istri terbengkalai, kan tak boleh. Kalau kita demi ibadah kepada Allah, rajin sholat, kalau rumah kita kebakaran, kan sholat bisa ditinggalkan. Apa artinya? Allah tuh meminta kepada kita harus ada keseimbangan. Begitu juga seorang suami. Walaupun niatnya ibadah, jangan melupakan kewajiban. Nah, saya ingin ingatkan kepada para suami, poligami itu boleh. Tapi pertanyaannya adalah sanggup tidak kita ini menafkahi keluarga yang banyak itu? Kalau satu istri saja nikah sudah 10 tahun belum bisa beli rumah, kok nak niat poligami? Menurut saya itu bukan ibadah. Kecuali istri merelakan. Karena adil menurut satu keluarga ini berbeda dengan yang lain. Contoh, kalau saya punya keluarga, kan ada pada kelompok-kelompok tertentu atau manhaj tertentu. Istri pertama cukup dikontrakkan rumah, diberikan modal jualan ketoprak, jualan bakso, merelakan suaminya nikah lagi, nggak apa-apa. Itu adilnya kan memang istrinya merelakan. Nah, adil di sini antara satu dengan yang lain tidak harus sama. Dalam kasus ini, kalau istri tidak setuju dan juga belum punya rumah, menurut saya kalau suami nekat tuh keliru. Itu bukan ibadah, tapi nafsu. Kita poligami itu ibarat kita buka toko, nak buka cabang. Kalau saya buka toko ini stabil nih. Bayar karyawan sanggup, bayar air sanggup, semua kebutuhan sehari-hari di toko itu sanggup, masukkan barang, keluar barang. Intinya ini toko sudah untung bukan rugi terus. Bahkan ada keuntungannya itu cukup membiayai keluarga. Ada lebih, kita buka toko baru. Nanti toko baru ini tidak akan mengganggu keuangan toko yang pertama. Silahkan. Nah, jangan sampai buka toko satu saja belum stabil,
kadang karyawan tak digayar, listrik nyendat-nyendat, air pun kadang tak bagus, nak beli barang lagi pun kadang habis modal, tiba-tiba nak buka toko baru. Biasanya toko baru ini juga gagal, toko pertama tadi juga akan berantakan kan, karena pikiran bercabang. Janganlah nekat nikah lagi demi ibadah kalau harus tertimpa musibah. Lalu kalau kita nak nikah lagi supaya keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, perlu dipertemukan antara istri pertama dengan calon istri kedua berikut keluarganya. Karena ini kadang-kadang yang menjadikan bentrok suatu saat itu istri pertama, istri kedua, keluarga istri pertama, keluarga calon istri kedua. Ini harus bisa ketemu dulu. Karena nikah ini kan tujuannya bukan hanya sah kan, tapi sakinah. Jelas ya kepada yang bertanya? Nggak apa-apa. Karena hakmu sebagai istri untuk melindungi, menyayangi anakmu kan salah satunya adalah harus ada rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.